Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali semuanya. Di sini saya Amrul Sanindra, Nurul Sanindra dari mahasiswa Fasilkom Unsika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi di sini saya akan sedikit membahas terkait investasi. Nah, investasi itu ada banyak ya halnya dari investasi reksadana, investasi pasar uang, investasi saham, investasi yang lainnya, investasi emas dan lainnya. Saya minum dulu sebentar guys ya. Nah, pokoknya banyak sekali yang berkaitan dengan investasi. Jadi investasi itu kurang lebih kalau kita cari di mana? Di sini kita cari sebentar bisa. Kita cari di sini, misalnya kita cari namanya investasi. Investasi memang kita menanam modal atau aset. Investasi adalah kegiatan menanam modal atau aset, uang, harta berharga dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuannya itu kebutuhan inflasi atau memenuhi kebutuhan finansial jangka panjang. Ada berbagai jenis investasi, ada properti, saham, emas, deposito atau reksadana dengan tingkat risiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Sebelum berinvestasi, kita perlu penting memiliki tujuan dan memahami profil risiko sendiri. Gitu. Ini setiap investasi itu memiliki resikonya masing-masing, teman. Nah, di sini, terus ada jenis-jenis investasi, ada properti, saham, emas, deposito, reksadana, surat berharga SBN, peer-to-peer lending, dan lain-lain. Jadi banyak sekali terkait deskripsi dari investasi. Gitu. Pokoknya investasi itu menanam aset atau modal agar modal atau aset tersebut tidak terkena inflasi. Itu yang perlu digarisbawahi. Gitu. Untuk investasi banyak ya. Properti bisa, saham bisa, deposito bisa, reksadana bisa, dan lain-lain. Pokoknya banyak sekali terkait jenis-jenis investasi. Gitu. Eh, terus juga ada buat pemula itu tujuannya jangan lupa untuk profil risiko, pastikan kondisi finansial, mulai dari memahami jumlah kecil, lakukan riset dan lain-lain. Nah, itu merupakan salah satu deskripsi dari investasi gitu. Jadi tujuannya itu pokoknya menumbuhkan aset dan melipat gandakan kekayaan, terutama untuk mengimbangi nilai uang yang tergerus inflasi. Jadi kan uang itu setiap tahunnya ataupun setiap saat itu pasti akan inflasi. Inflasi itu pokoknya naik harganya gitu. Yang seharusnya sekarang mungkin bala-bala 2000 apa 5004 ini kedepannya 5053, 52, 51. Ataupun kayak misalnya kita dulu sejuta bisa membeli mobil, sekarang sejuta cuma bisa membeli satu hal yang tidak bisa dibeli zaman dulu gitu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari investasi. Nah, maka oleh sebab itu investasi itu salah satu cara kita agar tidak apa aset kita keuangan kita tuh agar tetap terjaga dan stabil gitu. Oke, kita akan langsung saja terkait review aplikasi yang bisa kita gunakan untuk berinvestasi, teman. Jadi, ketika kita berinvestasi, kita memerlukan broker yang perlu kita gunakan untuk berinvestasi. Kita mulai dengan broker yang saya sering gunakan, yaitu broker Stockbit. Nah, Stockbit sendiri ini merupakan salah satu broker yang sering digunakan untuk retail. Retail itu ya dengan nominal kecil gitu seperti saya dan orang-orang yang ya yang tidak memiliki modal besar untuk berinvestasi. Nah, di sini di Stockbit ini merupakan salah satu aplikasi yang memang apa ya sudah lama gitu. Banyak sekali orang-orang retail yang memiliki tidak memiliki duit banyak itu berinvestasi di sini gitu. Nah, ini merupakan salah satu contoh investasi. Kita bisa lihat di sini ada jenis-jenis fitur yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu ada wishlist yang mana mungkin ketika kita ingin memiliki saham tersebut terus kita tandain, nah ini bisa kita bintangin dan nanti akan masuk di beranda paling utama yaitu wishlist, watchlist gitu. Yang perlu kita pantau. Nah, ini merupakan kurang lebih saham-saham yang saya sedang
pantau dan ingin masuk gitu. Cuman masih tidak semuanya gitu. Lalu ada portfolio, ini saham yang saya sedang masuki yaitu BKSL dan juga WIBI. Lalu ada stream, ya stream ini gunanya untuk ya mungkin kurang lebih memberikan informasi, memberikan suatu hal kepada teman-teman yang sama pengguna Stockbit. Terus juga ada berita juga di sini ada ya. Jadi plus plus ya, kita tidak hanya bisa berinvestasi langsung, tapi kita juga mendapatkan berita di mana berita ini terkadang menjadi salah satu kunci ya, ataupun salah satu cara bagaimana aset bisa naik, ataupun harga saham bisa naik. Lalu ada riset juga, ya, banyak pokoknya. Nah, lalu ada di sini kita bisa melihat IHSG itu indeks 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 harga saham gabungan. Jadi di sini kita bisa melihat jadi IHSG di sekarang itu di sekitar 8.600. Ini merupakan salah satu kan lagi ATH gitu. Harga paling tinggi all time high ya. Ini kita bisa lihat dari indeks harga saham gabungan dari semua saham itu sedang sampai ATH gitu. Paling tinggi yaitu 68.600 gitu. Dari sebelum-sebelumnya belum pernah sampai sini, tapi sekarang di tahun 2025 di penghujung akhir bulan Desember itu sampai di 8.600. Ini merupakan salah satu pencapaian yang luar biasa yang didapat oleh orang Indonesia gitu. Lalu ada ini yang trending, kita bisa lihat trending di sini ya saham-saham yang sering ditransaksi gitu. Lalu ada top mover ya, mover yang sering bergerak, ada Jawa, TMDN, top value, top volume yang sering yang banyak bang melakukan transaksi, frekuensi yang banyak bahkan ini juga net foreign buy, banyak yang harga apa saham yang dibeli oleh orang luar, net foreign sell, ada banyak yang saham yang dijual oleh broker luar gitu, oleh orang luar. Hmm. Lalu ada berupa indeks, terus juga ada sektor. Ini kita ingin memiliki saham sektor teknologi, kita bisa lihat terus ada banyak ya. Kalau kita ingin sektor finance juga ada banyak. Pokoknya semuanya ini eh, didapatkan secara gratis gitu. Ya kita ingin ngecek gitu kayak top broker. Jadi top broker itu broker-broker yang bertransaksi itu ada apa aja? Ada ada AK, ada CC, Mandiri Sekuritas, ada YP yaitu Mirae, Nusa Indofest, MG, U International Sekuritas, ZP Maybank dan lain-lain. Ini merupakan eh, top broker-broker yang biasa digunakan untuk bertransaksi. Nah, banyak sekali ya teman-teman terkait broker-broker yang digunakan untuk bertransaksi gitu. Nah, top broker berarti di sini yang dimaksud yaitu broker yang sering digunakan untuk valuasi bertransaksi. Itu kita bisa lihat ada di frekuensi tertinggi yaitu Stockbit. Jadi Stockbit ini merupakan salah satu broker yang begitu aktif di dalam pasar saham itu, yang mana bahkan melebihi dari sekuritas Indonesia. Kurang lebih frekuensi sekitar 1,5 miliar miliar. Lumayan tinggi ya teman-teman. Ada insider activity, lalu ada screener, lalu ada populer. Nah, di sini juga kita bisa lihat teman-teman chat ya. Jika kita ingin chat ataupun ingin seseorang yang sudah kita kenal, kita bisa mengajaknya gitu. Bersama pengguna itu bisa langsung ngecek gitu. Nah, di sini portofolio, dan kurang lebih portofolio saya seperti ini ya. Sedang merintis, sedang belajar juga terkait investasi saham. Bagaimana sedang belajar ya trading, invest. Nah, ini order. Ini saham-saham yang di hari ini saya order. Ada match, ada withdraw, ada history yang terkait apa aja yang udah saya lakuin di saham ini gitu. Lalu lanjut, kita cek di bagian sini aja terkait nah di sini juga ada IPO. Jadi IPO itu perusahaan ataupun emiten yang baru meluncurkan sahamnya ke publik. Jadi kan saham-saham di sini, perusahaan-perusahaan di sini yang bisa kita gunakan untuk investasi yaitu saham-saham yang kepemilikannya apa ya dikasih untuk masyarakat gitu. Entah itu berapa persennya itu nanti bisa kita lihat masing-masing. Di sini ada terbaru yaitu Superbank Indonesia ya, Serwan. Lalu ada juga yang kedua itu RLCO. Ya, RLCO juga sama kurang lebih
merupakan saham yang eh, digunakan untuk bertransaksi. Ya, saham yang baru, saham lagi, emiten yang baru luncur ke publik. Dari sini juga saya sudah masang penawaran awal, ada penawaran umum, penyataan efek, distribusi, dan juga IPO. Nah, saya lihat, terus misalnya kita ingin bertransaksi, untuk misalnya kita ambil contoh di saham WiFi. Nah, WiFi ya, WiFi ini kita coba di Mina. Misalnya Mina itu sekarang harganya 300. Nah, ini kita dapat membeli sahamnya. Nah, di sini kita akan melihat nih, Mina itu dibelinya dengan apa? Dengan lot. Jadi satu lot itu sama dengan 100 lembar. Jadi harga yang ada di sini 300 ini ya di paling atas ini itu adalah harga satu lembar sahamnya. Nah, kita bisa beli per lembar sahamnya itu di satu lot. Nah, gitu. Kita bisa belinya di satu lot, bukan eh, di 300 perak. Nggak bisa, soalnya harus dikalikan dengan 100 dulu. Bisa kita di dalam broker itu ya menggunakan transaksi itu menggunakan lot gitu. Satu lot sama dengan 100 lembar. Jadi 300 dikali 100 sama dengan 30.000 gitu. Nah, ini ketika kita ingin membeli ya berapa lotnya, di sini saya ada 87.000, bisa beli sebanyak 6 lot gitu. Terus juga setelah itu saya bisa melakukan take profit langsung ya, stop loss. Jadi stop loss itu kondisi di mana kita menarik uang kita, lalu juga ada take profit, kondisi di mana kita mengambil untungannya di berapa. Lalu ada order type, ada take order, market, limit touch, trigger, lalu ada stop loss dan ini. Terus juga di bawah ini merupakan eh, apa namanya, terkait deskripsi bagi sidak direktur lagi. Nah, ini ada case start. Case start ini merupakan fundamental dari perusahaan tersebut. Kita bisa lihat dari valuasinya. Quarter ini Q1 sampai 3 itu laporan keuangan mereka, lalu bersih mereka berapa gitu. Terus market cap itu harga dari suatu perusahaan tersebut berapa gitu totalnya. Lalu ada free float itu berapa banyak saham yang diedarkan ke masyarakat. Berarti 40% termasuk saham yang beredarnya tinggi gitu. Lalu ada pair, ada price to back value, to book value, yaitu harga dari saham tersebut itu berapa, normalnya 11 apa nggak berapa. Lalu ada cash flow-nya yang masih minus, berarti masih harus menutupi uang utangnya, dan EBITDA yang masih minus gitu. Terus juga ada order book. Nah, order book ini kita bisa tahu nih, ada namanya ARA, ada namanya ARB. ARB, ARA itu auto reject atas nih, gitu di bawah ini nih, itu di harga 374. Jadi di dalam satu apa ya, transaksi misalnya Mina itu hanya bisa selesai di ngebit sampai ataupun pas di 300 sampai 374. Gitu. Ketika ada orang yang beli saham di misalnya kita di 300 itu, terus terus kita dikasih dimin sampai 305. Nah, itu yang namanya membeli ngebit gitu. Misal paling atas ngebit 300, berarti dia apa namanya, dia itu ngebit 300, yang mana 300 orang 300 bit. Nah, ini itu banyak yang antri gitu, lotnya lihat 505.892, berarti situ banyak orang yang dia itu masuk juga ke Mina ini gitu. Terus ada analisisnya, ada finansialnya, terus ada seasonality-nya, perbandingannya, insider, convection, dan juga profile. Nah, di sini profile kita bisa lihat terkait profile perusahaan. Jadi pemegang sahamnya itu kebanyakan dari masyarakat, yaitu 44%, PT Basis Utama 30%, Hapsoro itu 19%, dan Joni itu 5,33%. Jadi banyaklah pokoknya terkait Mina ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman terkait review dari aplikasi Stockbit. Kita lanjut ke aplikasi kedua, yaitu Ajaib. Nah, kurang lebih Stockbit juga sama ya. Hal dengan apa namanya, dengan eh aja kurang lebih sama dengan apa namanya, dengan Stockbit. Tapi di sini kita bisa lihat di aja kita bisa bertransaksi Bitcoin, Ethereum, Solana, Nvidia, saham luar negeri, dan lainnya.
Untuk pilihannya kurang lebih sama ya teman-teman. Ada berita, jadi kita bisa lihat marketnya sekarang di 8.600, harga saham, QRIS, kita bisa lihat juga dari feed mereka, itu harap banget sih kalau misalnya sampai ada yang ngomong gitu. Jadi kurang lebih untuk deskripsi dan juga penjelasannya sama. Seperti stock bid kita bisa menjual, kita bisa membeli, stock bid kita bisa ditutup, coba kita bisa ditutup, pokoknya ya sampai selesai gitu. Mungkin ya, karena mungkin saking banyaknya orang yang ingin bertransaksi jadi kayak uh, agak sedikit nge-lag gitu. Eh, kadang juga agak nge-lag karena mungkin banyak yang bertransaksi. Itu berapa seperti itu. Ada trending saham, top gainer, top loser, terus ada saham Amerika, ya kita bisa lihat saham Amerika itu seperti apa, memiliki warna pakai seperti apa, kita bisa lihat langsung di aplikasi ini, di Ajaib ini. Gitu, gitu komplit gitu. Kalau buat market kita menggunakan market ini, market market Indonesia itu ya HSG, itu indeks harga suatu saham gabungan. Kita bisa lihat juga ada running trade, ada top stock, kalender, leaderboard dan lain sebagainya, banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Kurang lebih fiturnya sama sih fungsinya seperti di stock. Oke, mungkin kurang lebih cukup dari saya terkait review dari eh review dari terkait review aplikasi investasi. Kurang lebih investasi merupakan salah satu cara kita menanam manahan aset kita agar tidak tergerus oleh inflasi. Ini jadi teman-teman di sini yang pengen berinovasi, pengen uangnya tidak tergerus inflasi, maka langsung saja kita sama-sama berinvestasi di investasi saham. Banyak sekali investasi yang kalian bisa gunakan. Kalau dari saya sendiri, saya merekomendasikan untuk investasi saham. Yang mana, tapi investasi ini memiliki resiko yang lumayan tinggi dibandingkan dengan reksadana, dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau forex itu jangan ditandingi, itu berbeda dengan, lagi kripto itu berbeda dengan saham. Pokoknya selain kripto dan juga kripto, iya kripto plus dan kripto itu, pokoknya kalian boleh berinvestasi di mana saja. Cuman pelajari dulu terkait investasinya itu seperti apa, apa yang strategi ataupun apa yang pengen kalian gunakan untuk investasi. Mungkin kurang lebih sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.